membahas tentang makalah kami yang berjudul Sistem Kewarisan di Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem kewarisan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan hukum adat, sistem kewarisan hukum Islam, dan sistem kewarisan hukum perdata. Saya akan menjelaskan tentang sistem kewarisan hukum adat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum adat ini sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu di suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Pengertian hukum waris dari sudut pandang hukum adat banyak diberikan oleh ahli hukum yang memiliki latar belakang mengenai hukum adat. Yang pertama yaitu Tinhat dan yang kedua Soepomo. Menurut Tinhat, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai bagaimana cara dari abad ke abad penerusan atau peralihan harta yang berwujud dan tidak berwujud pada generasi ke generasi. Menurut Soepomo, hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan atau mengoper barang yang tidak berwujud kepada satu angkatan manusia atau keturunan. Di Indonesia, sistem kewarisan hukum adat mengenal beberapa macam sistem. Yang pertama yaitu sistem keturunan, yang kedua sistem individual, yang ketiga sistem kolektif, dan yang keempat sistem mayorat. Sistem keturunan dibedakan menjadi 3, yaitu patrilineal berdasarkan garis keturunan ayah, matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan bilateral berdasarkan garis keturunan keduanya. Sistem individual. Berdasarkan sistem ini, ahli waris mendapatkan bagian harta warisnya menurut ketentuan. Sistem kolektif. Berdasarkan sistem ini, ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya. Selanjutnya yaitu sistem mayorat. Berdasarkan sistem mayorat, ahli waris mendapatkan harta warisan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya tetapi dilimpahkan kepada anak tertentu, yaitu anak tertua. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam disebut dengan faraid. Faraid adalah masalah pembagian harta warisan. Dalam sistem hukum kewarisan Islam menganut prinsip individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Sistem hukum kewarisan Islam berlaku bagi seseorang yang beragama Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem kewarisan perdata. Jadi, sistem kewarisan perdata itu bisa disebut dengan sistem kewarisan barat. Ada 2 macam pembagian sistem kewarisan menurut KUH Perdata. Terus yang pertama, itu tuh berdasarkan undang-undang tanpa melihat wasiat. Ada 4 golongan yang menerimanya. Yang pertama, golongan pertama itu suami, istri, dan anak. Golongan kedua itu ada orang tua dan saudara. Golongan ketiga itu ada kakek dan nenek. Golongan keempat itu ada keluarga jauh. Yang kedua adalah berdasarkan wasiat. Menurut pasal 992 KUH Perdata, seseorang itu bisa mencabut ataupun mengubah surat wasiat tersebut selama ia masih hidup. Dan menurut pasal 802 KUH Perdata itu, seseorang itu bisa dikatakan mati ketika dia matinya secara sungguh-sungguh dan matinya demi hukum. Matinya secara sungguh-sungguh artinya dia dibuktikan dengan panca indera. Matinya demi hukum itu artinya dia ditetapkan oleh pengadilan, tidak kita buktikan secara panca indera. Terus itu bagi si ahli warisnya mempunyai syarat. Yang pertama, dia hidup secara nyata. Yang kedua, dia itu hidup secara hukum yang tertera dalam pasal 1 KUH Perdata. Setiap anak di dalam kandungan itu berhak mendapatkan harta waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Muhammad Gaddafi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Saya minta tolong kepada pemakalah, tolong jelaskan lebih detail lagi maksud dari prinsip kewarisan individual, bilateral, dan kolektif maupun mayorat. Itu gimana maksudnya? Tolong dijelaskan dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah kelompok 3 yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yang pertama adalah di hukum Islam itu kan Islam itu lahir sebelum adanya hukum adat. Maksudnya
ada hukum Islam dulu, kemudian baru adanya hukum adat, ya kan? Nah, kalau misalkan kita merujuk pada hukum adat dalam hukum perwarisan, berarti bisa disimpulkan bahwa hukum adat itu kan lahir dari yang orang yang terdahulu. Nah, berarti orang yang terdahulu itu bukan orang Islam atau orang Islam gitu, atau yang kemudian membuat hukum adat untuk perwarisan ini yang kita itu. Kemudian yang kedua anak lagi. Nih, kan yang pertama itu kan Islam itu lahir itu kemudian baru ada hukum adat itu kan ada juga yang sebelum Islam turun. Gimana sih? Kan Islam itu apakah orang itu hukum adat itu dibuat oleh orang Islam? Hukum adat itu apakah dibuat oleh orang Islam? Kalau misalkan dibuat oleh orang Islam, kan orang Islam itu sudah tahu bahwa hukum Islam itu mengatur waris itu ada yang tidak sesuai dengan hukum adat gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu apakah anak dalam kandungan itu di dalam hukum adat itu terkena ada untuk mendapatkan harta waris, sedangkan di dalam hukum adat yang saya tahu itu hanya laki-laki dengan perempuan. Kalau misalkan adat A itu sekian, kemudian adat B sekian, tidak dijelaskan bahwa anak yang dalam kandungan itu mendapatkan harta waris. Yang saya tanyakan dalam hukum adat itu mendapatkan harta waris atau tidak, karena dalam kandungan. Kemudian di hukum waris itu kan di Indonesia ini bisa dibagi menjadi 3. Bisa dengan cara hukum positif, kemudian hukum adat, kemudian hukum Islam. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk hukum positif, apakah orang non-muslim juga itu ada hukum waris, sedangkan waris ini dikenal di dalam hukum Islam? Sudah jelas? Gini, ya kan? Paham kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gustur, yaitu tolong diperjelas apa yang dimaksud dengan matrilineal, dan bilateral. Oke, saya akan menjelaskan semuanya ya. Sistem patrilineal. Di sini kan sudah dijelaskan, yaitu patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak. Jadi harta warisannya itu hanya diberikan kepada garis keturunan bapak, yaitu laki-laki. Dan yang kedua yaitu matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu. Di sini sudah dijelaskan berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi yang mendapat warisan itu yaitu keturunan ibu. Contohnya ya seperti anak perempuan itu pasti dia mendapat warisan. Dan yang ketiga yaitu bilateral berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Jadi kedua orang tua mempunyai keturunan yang dia mendapatkan warisannya. Contohnya kalau yang patrilineal yaitu suku Batak, sedangkan matrilineal yaitu Minangkabau. Contohnya kayak Padang. Sistem individual bilateral yaitu setiap ahli waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak. Sistem kolektif dan sistem mayorat. Sebenarnya sistem ini pengertiannya sama, yang membedakan hanyalah penguasaannya. Kalau sistem kolektif penguasaannya tidak terbagi-bagi, sedangkan sistem mayorat penguasaannya diberikan kepada anak tertentu, yaitu anak tertua. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Juni Pratama. Pertanyaannya, apakah dalam hukum adat anak dalam kandungan itu mendapatkan warisan? Oke, di sini saya akan jawab pertanyaannya. Jadi dalam hukum adat itu anak dalam kandungan itu tidak mendapat warisan. Saya beri contoh misalnya dalam suku Lampung. Suku Lampung itu harta warisan semuanya itu dari orang tuanya itu kepada anak laki-laki semua. Jadi perempuan itu tidak mendapat warisan. Dalam suku Batak juga seperti itu. Tapi dalam adat Jawa itu mendapatkan semuanya. Jadi pembagian harta. Jadi kalau dalam KUH Perdata anak dalam kandungan itu mendapatkan warisan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Juni Pratama. Pertanyaannya, apakah orang non-muslim itu mendapatkan harta warisan? Jawabannya ada. Itu tertera dalam KUH Perdata. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Juni Pratama. Apakah hukum adat itu dibuat oleh orang Islam? Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh C. Snow Hargronje di Indonesia dari bahasa Belanda, yaitu adat Rek. Yang selanjutnya dipakai oleh Van Vollenhoven dengan istilah teknis yuridis. Baik, terima kasih.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.